Oh, berarti sampai ini S2 tapi ngarit gitu ya, Mas? Jadi kalau sistem gaduh kita titipkan sapi ke orang yang ngerumat. Nanti hasil yang didapat dari harga awal, misalnya pelihara 1 tahun, nah hasilnya dibagi dua antara pemilik dan yang perawat. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ada Peluang. Ada peluang pasti ada. Hari ini saya bersama Mas Dimas. Mas Dimas, tepatnya di mana nih, Mas? Di Desa Sidomukti, Dusun Ledok. Di Desa Sidomukti, Dusun Ledok. Mas Dimas sendiri ini adalah pelaku usaha budidaya sapi. Ya. Nah, Mas Dimas, gimana ceritanya kok sampean bisa budidaya sapi? Ya, budidaya sapi ini bukan budidaya sih, kita tipikal penggemukan. Jadi pembesaran, penggemukan, dan ini baru 4 bulan ini, Mas. Baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Jadi belajar lah, ini tahap belajar. Sementara mindset kita masih sekolah sapi ini. Jadi kenapa kita memilih sapi? Karena memang senang saya mulai kecil senang sapi. Senang sapi. Nah, untuk perawatan sapi sendiri gimana, Mas, tiap harinya, Mas? Ya tetap seperti pada umumnya, jadi pagi makan, habis makan mandi, terus penjemuran, selesai penjemuran masuk lagi. Masuk kandang lagi. Masuk kandang lagi, sore begitu lagi, cuman sore enggak mandi. Nah, untuk pakan sendiri satu hari biasanya makan berapa kali, Mas? Kita pakai yang 2 kali, jadi pagi, sore. Pagi, sore. 2 Nah, kali. untuk pakan sendiri menggunakan apa itu, Mas? Pakan kita fokus ke hijauan, Mas. Hijauan, Ya. Karena kita punya bank pakan sudah nyiapkan. Jadi hijauan, rumput gajah, ya rumput biasa. Terus tambahan kita pakai katul. Katul. Oh, berarti pakai pakan alternatif katul itu. Katul sama kulit singkong. Kulit singkong. Okay. Kalau ngomong efektivitas pakan, yang efektif itu pakan apa, Mas? Kulit singkong atau katul atau apa? Efektif semua, Mas. Cuman karena sapi ini kita kembalikan ke awal ya. Karena sapi ini hijauan, memang makanannya rumput ya, kita berusaha lebih utama ke hijauan, ke rumput ya. Nah, berarti sebelum usaha sapi sampean pernah usaha yang lain, Mas, atau memang baru pertama terjun usaha sapi atau gimana? Untuk sapi saya baru pertama kali, baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Sebelumnya dan masih kita ternak mentok. Iya. Sebelumnya saya guru, Mas. Oh, guru. Jadi main mentok, main sapi, juga guru. Guru. Sampai sekarang masih aktif ngajar atau gimana? Sekarang pensiun dini. Pensiun dini. Jadi lebih konsen sama sapi. Masih fokus ke sapi. Fokus sama sapi. Nah, di sini tuh ada berapa ekor, Mas, sementara ini? Sementara kita masih punya 7 di sini dan 2 di kandang lain. 2 di kandang ya. lain. Untuk jenis sapi, ada jenis sapi aja, Mas, yang ada di sini? Yang sementara karena masih belajar ya, yang saya tahu ini ada Marlboro, ada PO, ada Simmental, ada Limusin. Masih 3 jenis ini yang kita ada. Ada Marlboro, PO, Simmental sama ya. Limusin. Nah, dari 4 jenis ini, Mas, apa semua perawatannya sama atau berbeda? Pada intinya sama, cuman ada sedikit berbeda untuk makan ya. Ada yang lebih banyak butuh makan, ada yang sedikit. Tapi intinya sama lah. Sama ya, Mas? Sama. Nah, Mas, ini kan sekitar 7 ekor sapi, 7 ekor sapi, Mas. Nah, untuk kebutuhan rumput sendiri itu butuh berapa banyak rumput, Mas? Hijauan itu tadi? Kalau hijauan saya dari 7 ekor ini cukup 6 ikat ya, 6 gulung besar untuk standar orang ngarit. Jadi kita masih ngarit sendiri. Jadi saya bersama teman kandang lah, bertiga. Jadi bertiga ini satu hari kita maksimal ngarit hanya 6 ikat itu aja. Nah, untuk penyakit, Mas, penyakit pada umumnya ada sapi itu apa, Mas? Sapi ini yang rawan ini, yang saya tahu selama 4 bulan ini, Mas, yang rawan ini adalah dari lalat, Mas. Jadi ketika sapi ini kurang bersih, maka di situ lalat ini gampang. Ini. Jadi kebersihan lah. Yang penting pertama kebersihan kandang. Selain pakan juga kebersihan lah. Untuk mengatasi lalat itu gimana, Mas? Ya kita masih sementara tradisional, kita pakai diang. Perapian lah, Mas. Oh, perapian. Ya, itu. Sementara tradisional. Kita belum tahu ilmu yang lain, jadi masih tradisional lah. Nah,
sepanjang perjalanan sampean main mentok, terus main sapi, pasti kan ada yang namanya suka duka Mas. Masa ini kan kita buka usaha kan berjalan ya kan ya. No, perjalanan sampean itu gimana cerita Mas? Kok sampai sekarang bisa punya kandang seperti ini? Atau memang awal sudah kita punya modal besar kita bangun gitu? Nah, ini jalannya modal keyakinan. Model keyakinan. Gimana konsep model keyakinan? Jadi saya ilmu sapi saya enggak tahu, ilmu mentok juga enggak tahu. Hanya karena pernah melihat keluarga atau orang tua melihara mentok, terus melihara sapi, kita ikut-ikut aja, modal nekat lah utamanya. Kalau modal dibilang modal uang, kita pensiunan ya Mas, pensiunan guru. Jadi tidak ada modal. Guru honorer atau guru guru honorer ini Guru Mas. honorer. Jadi modalnya ya modal yakin aja. Model yakin. Tapi selama berapa bulan ini, 7 bulan, alhamdulillah ada jalan Mas ya. Ada jalan. Nah, ini kan sekarang sapinya ada 7 ekor ya Mas ya. Nah, apa memang sampean di awal itu langsung beli 7 ekor atau memang nyicil-nyicil dulu atau gimana? Nyicil, kita pertama kali punya itu 2 ekor. 2 ekor. Jadi kita dikirim sapi 2 ekor, yang PO ini 2. Itu kita belum punya kandang sapi, adanya kandang mentok. Ada kan mentok. Terus Jadi malam kita didatangi sapi 2 ekor, paginya bikin kandang. Jadi kandangnya seperti katanya orang-orang sini bukan kandang, kandang-kandangan. Oh, kandang-kandang. Yang penting ada tempat tidur, ada tempat makan lah. Itu di tempat yang sebelumnya, bukan di sini. Ini baru 2 minggu ini proses pembangunan. Proses pembangunan baru 2 minggu. No, Mas, datang 2 ekor sapi, habis itu terus langsung ada modal besar atau gimana? Nah, sama bertahap Mas. Bertahap. Setelah kurang lebih 1-2 bulan, kita nambah lagi 1 ekor, terus nambah lagi 3 ekor. Itu bertahan. Ya. Nah, prospek usaha sapi ke depannya gimana Mas menurut sampean? Kalau buat saya sapi ini karena pengalaman pribadi, saya pun sampai S2 itu ini banyak dari sapi Mas. Jadi saya tiap semester jual sapi dulu Mas. Oh, berarti sampean ini S2 tapi ngarit gitu ya Mas? Ngarit, jadi S1, S2 saya di tiap semesteran harus bayar uang kuliah jual sapi 1. Oh, sebelumnya berarti memang Orang tua itu punya 1, 2, 3 gitu. Jadi gado, bukan dipelihara sendiri, masih sistem digadokan ke orang. Kalau sistem gado sendiri itu gimana Mas? Jadi kalau sistem gado kita titipkan sapi ke orang yang ngerumat, nanti hasil yang didapat dari harga awal, misalnya pelihara 1 tahun, nah hasilnya dibagi 2 antara pemilik dan yang perawat sapi. Jadi bukan, kita nggak ikut-ikut sudah. Jadi perawat ini tugasnya cuma melihara sapi, Pelihara, perawatan semualah, apa katanya ini. Nah, misalkan saya gini nih punya sapi, punya uang beli sapi harga 10 juta terus digadukan ke sampean. Ya. Itu bisa nggak Mas? Bisa. Bisa. Nanti ketika memang dipelihara 1 tahun terus laku sekitar 25 juta atau 20 juta, nanti yang 10 juta kembali dulu. Nah, hasilnya baru kita dibagi bagi. Ya, jadi modalnya dikembalikan dulu. Baru hasilnya dibagi 2. Oh, dibagi untuk pemilik modal sama perawat. Perawat sapi. Ini ada 1 titipan Mas. Ada 1 titipan. Nah, ini yang limusin ini kecil ini titipan dari kakak saya. Jadi kakak saya juga titip 1, ya sudah kita rawat. Nah, misalkan ada orang lain punya modal terus pengen titip di sini bisa nggak? Bisa. Ini kandang kita kapasitas kurang lebih 18-20 ekor dan isinya masih 7. Masih bisa nampung Masih mungkin bisa ya, Mas, ya. Untuk teman-teman mungkin yang mau investasi di sapi bisa langsung ke hubungi Mas Dimas. No, Mas, kalau sampean sendiri kan menggemukkan, itu gimana Mas manajemennya? Ya kita manajemen saya kurang ini Mas ya. Jadi kita sementara ini prinsip kita hanya bagaimana sapi ini sehat 1. Jadi 2 bisa sesuai lah. Jadi harusnya kondisinya begini sesuai begini. Jadi tidak ada, karena sapi ini kalau salah perawatan yang saya tahu ini harusnya besar ya tidak mau besar. Oh. Gitu. Nah, dikatakan salah perawatan kayak apa? Ya mungkin bisa kurang pakan atau dia kurang nyaman dari tempat. Terus kurang bersih. Kurang bersih bisa seperti itu. Nah, jadwal pakan telat dan sebagainya. Harusnya dia makan misalkan 2 kali, dia hanya 1 kali. 1 kali takarannya berubah, tidak stabil, ini bisa berubah. Ya. Nah, untuk pemasaran sapi sendiri arahnya ke depannya kemana Mas? Untuk pemasaran yang saya rasa sampai hari ini bagus lah, karena kita di Mayang juga ada pasar hewan. Jadi kita dekat. Jadi kalau nanti ada yang kita ingin jual, jadi kita bisa bawa ke pasar. Atau tapi
kebanyakan teman-teman kesini. Datang ke sini. Iya, datang telepon, Mas stok sapinya ada, ya ada saya ini, kalau ada yang cocok bisa diambil. Oh, berarti Mas Dimas sendiri ini juga jual beli sapi. Jual beli pelihara, sapi, menumbuhkan juga. betul. Jadi kita stok sapi, meskipun di sini 7 tapi kita stok banyak. Oh, stok banyak. Oke. Nah, Bisa harapan sesuai. sendiri dari kandang ini apa Mas ke depannya Mas? Harapannya utamanya kita bisa nambah kru lebih banyak ya. Jadi Lebih banyak, oke. bisa merangkul teman-teman yang ingin belajar sapi, utamanya ingin perawatan, jadi kita bisa rangkul, membuka lapangan pekerjaan baru lah utamanya. Buat teman-teman gitu. Ya, dengan Oke. sapi. Dengan sapi itu ya. Oh, untuk pasar Mas Dimas bisa langsung datang ke pasar sendiri Bisa. atau itu seperti itu ya. Untuk harapan ke depannya mungkin ini ya, mungkin kandangnya lebih besar atau Ya jelas, kandangnya pengen kita lebih modern, lebih bagus, sehingga sapi lebih nyaman lah. Bagaimana saya pikir bagaimana sapi ini nyaman. terima kasih Mas Dimas telah memberikan waktunya kepada tim channel Ada Peluang. Semoga penjelasan dari Mas Dimas bisa memberikan inovasi untuk teman-teman di Amin, rumah. amin. Oke, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada peluang, pasti ada. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.